Yesus. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Bahkan saat sore malam hari ini Tuhan, Kau Tuhan yang selalu menyatakan kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, boleh bernafas, bahkan boleh beribadah sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, artinya sampai putih rambut kami, sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan kami akan melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Kami percaya pekerjaan kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami menaikkan pujian penyembahan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami berdoa biar kiranya Tuhan pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah bagi setiap kami. Dan kami percaya dengan iman, di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, pasti ada berkat, ada mujizat, ada pemulihan yang kami boleh terima. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman, dimanapun yang terhubung jemaat-Mu melalui streaming ini Tuhan, yang memuji menyembah nama Tuhan, kami percaya dengan iman, yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman. Doa kami Tuhan, urapi Tuhan, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa mohon ampun, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya dengan iman, ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat buat setiap jemaat-Mu. Kami doa, apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi setiap kata kalimat adalah isi hati Tuhan. Dan kami percaya isi hati Tuhan sesimpel apapun kalimatnya, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Dengan sukacita, dengan iman yang siap diberkati, terima isi hati Tuhan yang sudah ingin diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi dimanapun saudara berada, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara saat sore malam hari ini saudara. Dan sebelum saya memulai khotbah, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena saudara sudah setia menanti saudara. Sedikit informasi, tadi saya harus menyelesaikan tugas dulu saudara. Ada yang harus saya ambil dulu tanggung jawab di daerah Bekasi saudara, di cabang yang sebelumnya saudara. Dan saya di sana baru selesai mereka di sana baru selesai sekitar jam 6. Jadi harus saya tunggu dulu saudara. Dan langsung saya buru-buru ke sini saudara. Jadi tadi saya di perjalanan udah kayak Michael Schumacher saudara. Sampai saya bilang sama tim saya, tolong, saya masih ingin nikah. Udah kayak pesawat terbang larinya saudara. Tapi puji Tuhan, saudara tetap setia menanti. Saya percaya sekali lagi tetap ada sukacita. Dan sebelum menanti-nantikan Tuhan, latihan dulu nanti-nantikan hamba Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi tetap ada sukacita. Saudara dimanapun terhubung melalui live streaming ini, ada sukacita, ada berkat. Dan saya mau bilang saudara, ada hal luar biasa yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, langsung saja saudara. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Yang pegang Alkifon juga boleh. Atau saudara yang gak bawa apa-apa, gak pegang apa-apa, angkat tangan juga boleh. Kita mau sama-sama pengakuan iman kita terhadap otoritas tertinggi, yaitu firman Tuhan. Yuk, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Nah, kalau saudara sudah follow Instagram, Facebook saya, pasti sudah tahu judul kita hari ini. Kita akan sama-sama lihat dulu apa judulnya. Boleh munculkan di layar tema khotbah saya hari ini, atau judul khotbah saya hari ini adalah bicara tentang ketika nama Yesus
tidak menghasilkan kuasa. Sekali lagi, judul khotbah saya hari ini saudara bicara tentang, judulnya adalah ketika nama Yesus tidak menghasilkan kuasa. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, ketika saudara lihat ini mungkin seperti biasa, saudara akan langsung wow, apa ini maksudnya? Bahkan tadi teman saya di telepon dia bilang, khotbahnya maksudnya bagaimana? Apakah nama Yesus sudah tidak ada kuasa lagi? Sebelum saudara klaim saya keliru, sebelum saudara klaim saya salah, saya mau declare dulu saudara bahwa yang saya percaya, yang saya imani ada kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang saya percaya, yang saya imani ada kuasa yang besar di dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada, katakan amin. Yes. Coba kita buka Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Matius pasalnya yang ke-28 saudara, kita lihat ayatnya yang ke-18, kita lihat Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Walaupun terhubung melalui streaming saudara, tetap harus interaktif. Jadi saudara di rumah walaupun saya nggak bisa dengar secara langsung, ayo ikutin. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Nah mantap, walaupun kurang semangat tapi nggak apa-apa, masih kedengaran haleluya. Yuk sama-sama kita baca, 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah telah diberikan segala sama-sama bilang sama saya kuasa. Sama-sama bilang sama saya kuasa di surga dan di bumi. Sekali lagi, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat berikutnya Yohanes 14 ayat 13. Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayatnya yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sekali lagi, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-8. 10. Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yuk, yang sudah di rumah, yang sudah di sana bilang puji Tuhan. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekali lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 kita baca sama-sama. Supaya dalam di sana dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sama-sama bilang sama saya, nama Yesus penuh kuasa. Sama-sama bilang sama saya, nama Yesus penuh kuasa. Amin. Saya mau bilang saudara sekali lagi, saya puji Tuhan saudara pernah dipercayakan yaitu jadi tim Bapak Gembala Sidang selama beberapa tahun saudara. Jadi orang yang nemenin Bapak kemana-mana saudara dalam pelayanan. Dan saya mau bilang saudara, perjalanan yaitu pelayanan saya bersama dengan Bapak Gembala, saya melihat saudara banyak orang terima mujizat Tuhan melalui kuasa dalam nama Yesus. Ketika Bapak Gembala mendoakan dalam nama Yesus, kasih perjamuan kudus, minyak urapan dalam nama Yesus, banyak orang terima mujizat Tuhan, banyak orang terima kuasa Tuhan. Karena kenapa? Nama Yesus ada kuasa yang luar biasa saudara. Bahkan secara pribadi pelayanan saya, kalau saudara ingat awal-awal saya mulai pelayanan, saya cerita bahwa zaman dulu saudara, sebelum saya jadi seorang hamba Tuhan, sebelum saya jadi seorang pendeta saudara, saya pernah diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang cukup berkesan buat saya. Maksudnya gimana? Jadi waktu itu saudara, saya dalam pergaulan saya dan saya waktu itu hanya anak Tuhan satu-satunya saudara. Maksudnya yang lain adalah ya sepupu kita gitu saudara. Nah waktu itu cuman saya satu-satunya orang percaya, saya satu-satunya anak Tuhan di situ saudara. Nah di situ ada salah satu teman kita saudara, orang di situ saudara, orang yang kami kenal kesurupan saudara. Akhirnya kesurupan dan benar-benar itu pertama kali saya ngeliat orang kesurupan dengan cara begitu saudara. Benar-benar marah-marah saudara. Akhirnya teman-teman saya itu saudara berusaha untuk ngobrol sama dia. Tanya, permisi, yang di dalam ada siapa? Untung setannya nggak bilang, sini mari masuk, mari masuk. Enggak ya. Jadi mereka permisi, yang di dalam ada siapa? Sopan banget tuh teman-teman saya saudara.
Nah, tetapi ketika mereka sopan ngomong sama orang yang kesurupan ini, saudara, orang yang kesurupan ini, yang setan di dalam ini, saudara, malah maki-maki segala kebun binatang itu. Waduh, keluar. Akhirnya, namanya orang Manado kan, waduh, darah Petrus sonai, saudara. Orang Manado kan, mohon maaf ya, orang Manado tuh nggak takut setan, saudara. Orang Manado, Ambon, Batak, Papua, waduh, nggak ada yang takut setan. Bahkan istilahnya, mau setan sekalipun kalau udah ditaruh di meja, pakai sambal, udah makanan itu katanya, saudara. Nah, bercanda ya. Jadi nggak takut, saudara. Jadi saya bilang sama orang yang kesurupan itu, diam lu. Karena waktu itu gebetan saya dimaki-maki. Jadi ya saya kan dulu begitu, saudara. Karena belum bertobat, jadi walaupun gelap dan terang, karena cantik, sikat. Tapi sekarang sudah tidak, udah bertobat. Akhirnya, saudara, waktu itu, saudara, saya bilang sama orang ini, yang kesurupan ini, diam lu, udah setan nyolot lagi. Wih, keren. Tapi habis itu dia lihat saya, langsung dia tatap saya, dia loncat, dia cekek saya, saudara. Yang kesurupan ini wanita, saudara. Tapi kekuatan cekekannya itu kencangnya bukan main. Sampai saya, oh Tuhan. Orang-orang di sekitar situ berusaha untuk lepas itu, segala macam cara mereka pakai, saudara. Gak bisa lepas juga. Akhirnya, saudara, ada satu space bisa kelepas, saya tarik, saya langsung bilang, dalam nama Yesus. Ketika saya ngomong dalam nama Yesus, akhirnya wanita ini yang kesurupan ini kelempar, saudara, dan akhirnya langsung sadar. Dan akhirnya orang-orang di sekitar situ percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang dulu sama saya, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Nah, tetapi saya mau bilang, saudara, ketika saya pelajari Alkitab, saudara, ada satu momen, ada satu kisah di dalam Alkitab di mana nama Yesus tidak menghasilkan kuasa. Sekali lagi, ada satu momen di dalam Alkitab, satu kisah di dalam Alkitab di mana nama Yesus tidak menghasilkan kuasa. Dan itu yang akan kita bahas supaya apa? Supaya kita punya pengetahuan yang benar dan kita jadi tahu tentang kuasa yang sebenarnya dan bagaimana supaya kita bisa memperoleh, menikmati kuasa yang luar biasa dalam nama Yesus. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, kita akan baca ayat 13 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, saudara. Kita akan baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bantu baca buat saudara, tapi saudara harus baca di rumah, baca sama-sama supaya bisa benar-benar mengerti. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 13 sampai 20. Yuk, yang sudah di sana kita akan baca sama-sama 3 ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14 dikatakan apa di sana? Mereka yang melakukan hal itu ialah apa? 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama siapa? Skewa. Kemudian dikatakan apa di sana? Tetapi roh jahat itu apa? Menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Cuma dikatakan apa? Tetapi kamu, siapa kamu? Ayat berikutnya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu apa? Menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan lanjang dan luka-luka, saudara. Dicabik-cabik sama orang yang kerasukan setan. Kemudian ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang apa? Telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah berturut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ayat 19 dikatakan apa? Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu apa? Membakarnya di depan mata seluruh orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir kurang lebih itu 50.000 uang perak, saudara. Kemudian ayat 20 ayat terakhir dikatakan apa? Dengan sejalan ini makin tersiarlah apa? Firman Tuhan dan apa? Makin berkuasa. Boleh langsung munculkan poin yang pertama, saudara. Apa yang menyebabkan sehingga pada saat itu, saudara, nama Yesus tidak menghasilkan kuasa? Yang pertama bicara tentang apa? Karena ada dosa. Sama-sama bilang sama saya, karena ada dosa. Sama-sama bilang sama saya, karena ada dosa.
Coba munculkan yaitu ayat 13 lagi saudara. Ayat 13, saudara kita akan banyak pelajari Alkitab. Ayat 13, sekarang katakan apa di bagian awal? 3 ya. Juga apa? Beberapa apa? Tukang jampi Yahudi, tahan sampai di situ. Jadi kalau kita lihat profesi mereka ini saudara adalah tukang-tukang jampi atau bicara tentang dukun atau bicara tentang mereka ini adalah penyihir saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini yang menggambarkan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Kenapa begitu? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan yang namanya roh-roh kegelapan saudara. Mereka adalah orang-orang yang bermain-main dengan roh-roh jahat saudara. Bahkan di dalam Alkitab saya mau bilang saudara, mereka yaitu seperti ada yang namanya melakukan perjanjian darah dengan iblis, dengan roh-roh jahat saudara. Dan di dalam perjanjian lama dengan tegas bilang bahwa ini merupakan kekejian bagi Tuhan saudara. Itu kenapa even mereka pakai nama Yesus jadi tidak menghasilkan kuasa. Bukan karena nama Yesus tidak ada kuasa, tetapi karena dosa yang menghalangi nama Yesus menghasilkan kuasa dalam kehidupan mereka. Amin. Nangkap sampai di sini saudara? Jadi bukan berarti nama Yesusnya tidak ada kuasa, tetapi karena ada dosa ini yang menghalangi nama Yesus menghasilkan kuasa dalam kehidupan mereka. Alkitab dengan tegas bilang begini. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan, bahkan dia menyembunyikan dirinya daripadamu adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, dosa. Yes, dosa akan menjadi penghalang, yaitu orang untuk yang namanya melakukan mujizat, melakukan yang namanya kuasa di dalam nama Yesus. Itu kenapa kalau saudara perhatikan Bapak Gembala Sidang kita, beliau salah satu kunci beliau pelayanannya luar biasa, banyak melakukan mujizat dalam nama Yesus, dalam perjamuan kudus dan minyak urapan. Karena kenapa? Beliau jaga hidup, nggak mau hidup dalam dosa. Karena kenapa? Itu standar. Dosa bisa jadi penghalang yang namanya kuasa untuk bisa kita terima dalam kehidupan kita. Sekali lagi, nama Yesus kuasanya itu besar. Tetapi ketika ada dosa, maka dosa yang akan menjadi penghalang. Saya coba bandingkan dengan Matius 7 saudara. Di Matius 7 ada satu kejadian di mana ada orang-orang yang mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat saudara dalam nama Yesus. Tapi ketika hari-hari terakhir Tuhan bilang, menyalah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Artinya apa? Mereka berdosa. Saya coba bandingkan maksudnya apa. Tapi ketika saya pelajari lebih dalam, ternyata begini saudara. Mereka dahulunya adalah orang-orang benar. Mereka dahulunya adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Itu kenapa kalau saudara ambil terjemahan baik King James Version-nya maupun bahasa Indonesia masa kini saudara, itu mujizat, nubuatan itu yang mereka lakukan bersifat past tense atau masa lalu saudara, sudah dikerjakan. Tetapi ketika mereka hidup dalam dosa, akhirnya saya mau bilang saudara, Tuhan bilang nyala kamu para pembuat kejahatan. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara, dosa dapat menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Jaga hidupmu, jaga perbuatanmu. Jangan saudara pikir karena pakai nama Yesus, terus walaupun dalam dosa, terus pakai nama Yesus ada kuasa. Mohon maaf, kuasa nama Yesus tidak berubah, tetap besar. Tapi dosa yang akan menghalangi itu. Pertanyaan saya, ada nggak orang bikin dosa pakai nama Yesus? Ada? Ada. Ada nggak orang main judi pakai nama Yesus? Ada. Lagi main kartu. Dalam nama Yesus menang. Iya. Ada nggak? Ada. Saya ingat banget saya waktu pernah lihat ada bapak-bapak. Biasa. Udah nongkrong. Pegang kartu. Sambil jisamsu, jiwa sampai surga. Akhirnya. Teguk miras dikit. Terus apa? Main kartu. Sambil nyanyi lagu rohani. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Pas dia mau pasang, dalam nama Yesus menang. Iya. Pertanyaan saya, ada kuasa nggak? Nggak ada. Ada orang pasang togel dalam nama Yesus. 4 angka tembus dalam nama Yesus. Ada kuasa? Nggak ada. Ada orang udah mau ketangkap karena lagi selingkuh. Tiba-tiba ada penggerebekan, istrinya sama polisi datang.
Dia sembunyi di bawah kolong sambil berdoa dalam nama Yesus. Semoga tidak ketangkep. Pertanyaan saya, ada kuasa enggak? Enggak. Lagi dalam dosa. Pasti itu udah. Enggak ada kuasa di dalamnya. Bukan karena nama Yesus tidak berkuasa, tapi karena ada dosa yang menjadi penghalang sehingga nama Yesus tidak menghasilkan kuasa dalam kehidupannya. Tapi kabar baiknya, ketika saudara dan saya hidup benar, hidup dalam pertobatan, ketika kau berdoa dalam posisi hidup benar, saya mau bilang saudara, dalam nama Yesus, doamu jadi ada kuasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Bilang sama yang ngomong, maka doamu pasti ada kuasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua kita lihat saudara. Yang kedua, boleh munculkan poinnya saudara. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, apa penyebab sehingga nama Yesus tidak menghasilkan kuasa dalam kejadian ini saudara. Yang kedua saya mencatat, karena apa? Tidak ada iman. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada iman. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada iman. Kita lihat ayat yang ke-13 lagi, bagian terakhir saudara. Ayat 13 bagian terakhir. Yuk coba kita lihat Alkitab kita. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk kita lihat Alkitab kita. 3, ya. Bagian terakhir dikatakan apa di sana? Katanya, aku menyumpahi kamu demi apa? Nama Yesus yang diberitakan oleh, sekali lagi, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang apa? Yang diberitakan oleh Paulus. Oke. Pertanyaan saya, mereka kenal Yesus atau tidak? Jawab aja. Saudara di rumah, tidak ada yang tahu saudara jawabnya benar atau salah. Jadi yang penting jawab aja. Menurut saudara, dari ayat yang kita baca tadi, mereka itu kenal Yesus atau tidak? Perhatikan, kenal atau tidak? Jawabannya tidak. Mereka tidak kenal Yesus. Mereka cuma tahu bahwa Paulus pernah menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Jadi mereka tidak sama sekali mengenal Yesus. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, dapat disimpulkan tidak ada iman di dalamnya. Karena kenapa? Boleh munculkan gambarnya. Bicara tentang iman saudara. Iman kata Alkitab, mohon maaf ya pas-pasan, saya bikin pakai handphone. Iman adalah timbul dari pendengaran akan firman. Dan pendengaran akan firman akan menghasilkan pengenalan akan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Nah, pengenalan akan Yesus itu akhirnya juga akan kembali menjadi iman. Itu siklusnya saudara. Nah, mereka tidak mengenal Yesus. Itu kenapa dapat sangat dipastikan mereka tidak beriman. Karena kalau mereka beriman, mereka akan mengalami pertobatan. Tidak tetap menjadi seorang dukun, penyihir saudara. Kalau saudara lihat di ayat 19 terjadi pertobatan yang luar biasa. Para penyihir waktu itu saudara, oleh karena pelayanan Paulus akhirnya bertobat saudara. Bahkan mereka bakar itu kurang lebih 50.000 uang perak. Nilainya dari buku-buku mantra itu. Kalau di convert saya pernah baca satu referensi bilang kira-kira nominal uang sekarang $10.000. $10.000 kurs Indonesia 15.000 misalnya 150 juta. Bayangin saudara, terjadi pertobatan. Tetapi mereka tetap dalam posisi mereka sebagai seorang penyihir saudara. Sebagai dukun saudara. Artinya apa? Mereka ketika menyampaikan dalam nama Yesus, tidak ada iman di dalamnya. Dan saya mau bilang saudara, ketika tidak ada iman, saya mau bilang saudara, artinya tidak ada kuasa. Bukan karena nama Yesusnya tidak berkuasa, nama Yesusnya berkuasa. Tetapi ketika tidak ada iman, maka tidak akan menghasilkan apa-apa saudara. Saudara ingat sebuah kisah di mana ketika Tuhan Yesus pelayanan dan tidak lakukan mujizat. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Saya mencatat di sini saudara, yaitu di satu kisah di Markus 6 ayat 5 sampai 6. Markus pasalnya yang ke-6. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Coba kita lihat Alkitab kita. Markus pasalnya yang ke-6. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. 3, ya. Ia, ini Yesus saudara, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Perhatikan, ia adalah Yesus ini saudara, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ayat yang ke-6 ini jawabannya saudara. Apa penyebabnya? Ia
merasa heran atas apa? Sama-sama bilang sama saya, ketidakpercayaan. Sama-sama bilang sama saya, ketidakpercayaan. Amin. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang tidak ada iman. Bukan kuasa Yesus tidak ada. Bukan kuasa Tuhan itu bisa-bisa hilang. No. Kuasa Tuhan itu tetap. Tetapi saat itu nggak ada mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena orang-orang di sana tidak percaya atau bicara tidak ada iman di dalamnya. Ketika nggak ada iman, saya mau bilang saudara, iman adalah dasar segala sesuatu. Kalau nggak ada iman, bukan kuasa Tuhan yang nggak cek, bukan kuasa Tuhan yang nggak ada, tapi jadi penghalang untuk terjadi mujizat. Karena gini saudara, coba lihat gambar yang saya siapkan lagi saudara. Bicara tentang mujizat, bicara tentang pemulihan, itu semuanya adalah hasil pertemuan dari yang namanya kuasa Tuhan dan juga iman menghasilkan mujizat. Kalau saudara perhatikan di gereja kita saudara, banyak orang terima mujizat. Saya mau bilang saudara, karena apa? Adanya iman dari antara mereka saudara. Karena gini, bicara tentang kuasa, gereja ini saudara, gereja yang dianugerahkan Tuhan kuasa luar biasa. Sejak semula Bapak Gembala Sidang kita diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan kuasa. Jadi sekali lagi, sejak semula untuk pelayanan Bapak Gembala Sidang kita Tuhan perintahkan apa? Kembalikan kuasa. Kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya apa? Kuasanya udah ada. Tetapi untuk menghasilkan mujizat perlu ada apa? Iman. Mohon maaf kalau saya harus ngomong gini saudara. Mau saudara makan roti satu tempayan, kalau nggak ada iman bisa sia-sia loh. Kalau saudara walaupun saudara minum itu perjamuan bawa satu plastik, saudara minum segitu banyak. Tapi kalau saudara nggak percaya, nggak beriman, kembung doang itu saudara. Jalan kembung-kembung. Kenapa ibu? Lagi hamil, bukan. Kembung. Nggak ada mujizat. Bukan karena perjamuan yang nggak ada kuasa, tapi karena nggak ada iman. Mau saudara mandi minyak sekalipun, mau saya cocok. Tapi kalau nggak ada iman, bisa jadi nggak ada apa-apa. Tapi ketika kita punya iman, setetes saja. Ada banyak kesaksian di gereja ini saudara. Ketika Bapak Gembala Sidang doakan, cuma kena satu tetes saudara. Bisa terima mujizat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sangat disayangkan kalau kau jemaat Tiberias, gereja yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa ini, terus gak mau punya iman. Cukup punya iman, kuasa sudah ada, Tuhan sudah sediakan. Kau punya iman yang besar, saya mau bilang saudara, dalam nama Yesus, kau pasti terima, yaitu mujizat, pemulihan, hasil yang luar biasa dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, ayo miliki iman. Bilang sama yang ngomong, maka doamu pasti ada kuasa. Yang setuju sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sambil saya undang pemain musik, pemujian saudara, kita harus cepat. Yang terakhir, apa yang menjadi penyebab sehingga nama Yesus tidak menghasilkan kuasa dalam kejadian ini saudara? Coba kita lihat bagian yang terakhir saudara, dikatakan, saya mencatat di sana, dikatakan apa? Karena apa? Motivasi yang, sekali lagi yang terakhir bicara tentang apa? Karena motivasi yang keliru. Kembali lagi ayat 13 saudara. Kembali lagi ayat 13 saudara, dikatakan apa di sana? Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, apa? Mencoba menyebut nama Yesus. Jadi mereka berjalan keliling di negeri itu saudara. Ketika saya pelajari saudara beberapa referensi, mereka dukun-dukun ini saudara, para penyihir ini saudara, motivasi mereka berjalan keliling, mencoba melakukan mujizat. Saya mau bilang motivasinya dua. Yang pertama adalah popularitas. Yang kedua adalah uang saudara. Sekali lagi, motivasinya yang pertama adalah popularitas. Yang kedua adalah uang. Akhirnya apa? Ketika mereka mendoakan orang itu, mengusir setan. Walaupun mereka pakai nama Yesus. Tapi karena motivasinya keliru. Saya mau bilang saudara, akhirnya doa mereka jadi nggak ada kuasa saudara. Karena gini, Mazmur, coba kita lihat Alkitab kita. Ayat terakhir, saya janji ini yang terakhir. Mazmur pasalnya yang ke-66 ayat 18. Mazmur pasal yang ke-66, kita lihat ayatnya yang ke-18. Yuk kita baca Alkitab kita. Mazmur pasalnya yang ke-66, ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama. 3, ya.
Seandainya ada niat jahat dalam hatiku apa? Tentulah Tuhan, sekali lagi, 3 ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku bicara tentang motivasi yang keliru, tentulah apa? Tuhan tidak akan mendengar. Saya mau bilang saudara, ketika kita berdoa dengan motivasi yang salah, motivasi yang keliru, maka doa kita tidak akan dijawab Tuhan. Doa kita tidak ada kuasa saudara. Itu kenapa saudara nggak usah takut. Jangan saudara pikir, Pak Pendeta saya takut banget Pak Pendeta. Soalnya Pak Pendeta nanti orang itu Pak Pendeta kalau saya tidak ikutin maunya dia nanti dia doain saya yang jahat-jahat Pak Pendeta. Karena ada kan orang kadang-kadang doa itu jahat semua saudara. Saya mau bilang mohon maaf ya, Tuhan kita bukan robot yang bisa diperintah-perintah tanpa hikmat. Tuhan kita mengerti saudara, ketika ada orang doain yang jahat tentang saudara, dengan motivasi yang jahat, dengan motivasi yang keliru. Saya mau bilang saudara, Tuhan gak dengar. Bahkan apa, orang boleh doain jahat buat saudara, tetapi Tuhan bisa ubahkan doa yang jahat itu jadi doa yang penuh berkat buat kehidupanmu. Amin. Kenapa gak usah takut, amin. Terutama saya cerita tadi di cabang sebelumnya, terutama buat ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang suka takut, Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta didoain pelakor Pak Pendeta. Nggak usah takut. Ya memang kan ada pelakor ya. Pelakor Kristen ada nggak? Ada. Iya dong, pelakor yang ke gereja ada nggak? Ada. Ada. Pelakor yang ke gereja ada. Pelakor yang doa ada. Doain suami orang ada. Doain lagi Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa si Joni Tuhan. Aku tahu si Joni udah punya istri, tapi aku berdoa si Joni jadi milikku dalam nama Yesus. Ada nggak? Ada. Ayat kesayangannya itu, mintalah maka diberikan kepadamu. Oh Tuhan, ada. Tapi saya mau bilang, doa dengan motivasi yang keliru, Tuhan nggak dengar. Amin. Jadi udah santai aja, nggak usah takut. Tapi pesan saya ya, ini bapak-bapak nggak usah denger ya, pura-pura nggak denger aja, tutup kuping, nanti jadi GR. Tapi pesan saya ya, buat para ibu-ibu ya, jangan karena kau tahu bahwa doa pelakor itu nggak ada kuasa, terus akhirnya saya enakan sama suami. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi ya, kita kan kadang-kadang istri-istri Kristen itu dibandingin yang lain saudara, mohon maaf ya. Istri-istri Kristen tuh kadang-kadang suka belagu. Iya, kenapa? Kalau istri-istri yang lain, seberang sana saudara, mereka tuh hormat suaminya luar biasa. Kenapa? Kalau berani macam-macam, mau aku madu kamu. Jangan abang, aku minta maaf. Iya. Coba kalau istri Kristen, suami belum marah baru langsung apa? Mau cerai? Ha? Bapak Gembala bilang apa? Neraka. Itu, Bu, jangan ketawa, bertobat, Bu. Saya mau bilang saudara, jangan juga begitu, tetap sayangi. Alkitab bilang kan, suami itu imam dihormati. Jangan akhirnya suami kasar-kasarin. Kadang-kadang mohon maaf ya, karena tahu sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, akhirnya suami dijahat-jahatin, marah-marahin, pakai apa lu dasar lu laki-laki tidak berguna lah. Oh Tuhan, akhirnya suami kabur bukan gara-gara doa pelakor, gara-gara bacot ibu-ibu. Bertobat ya. Saya mau bilang saudara, ketika berdoa dengan motivasi yang keliru tidak ada kuasa. Tapi saya mau bilang kabar baiknya, ketika kau berdoa dengan motivasi yang benar dalam nama Yesus, doamu pasti ada kuasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, milikilah motivasi yang benar. Bilang sama yang ngomong, maka doamu pasti ada kuasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
pulihkan hidupku. Mari lebih sungguh lagi, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu yang menolong hidup setiap kami. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar. Dan kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi ingat baik, untuk bisa menghasilkan kuasa yang besar, yang pertama hiduplah dalam kebenaran. Karena bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosamu. Oleh sebab itu hidup dalam kebenaran, maka doamu di dalam nama Yesus pasti ada kuasa. Yang kedua, milikilah iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kau berdoa dengan iman, berjumpa dengan kuasa Tuhan, maka di situ ada kuasa yang besar yang akan kau lihat terjadi dalam kehidupan. Dan yang terakhir, milikilah motivasi yang benar. Dengan motivasi yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan, maka doamu pasti dijawab Tuhan. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan di hari ini. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Hari ini kami belajar sesuatu kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini menguatkan kami, memberkati kami, mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kami percaya kemanapun kami melangkah, kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu terkasih, yaitu Bapak Pendeta Marcel bersama dengan keluarga besar. Tuhan berkati kemanapun beliau melayani Tuhan bersama dengan tim pelayanan yang ada. Tuhan yang memberkati secara luar biasa. Maka sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan, di malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami berdoa, kuduskan setiap rupiah persembahan kami berikan pada saat ini. Apapun bentuk persembahan umat-Mu Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, apapun bentuknya kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang mampu memberkati kami. Kami berdoa, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami pun sekalipun Tuhan berkati luar biasa. Tuhan Yesus selalu angkat naik, tidak turun, dan apapun yang kami lakukan pasti diberkati Tuhan berhasil. Inilah persembahan kami terbaik buat Tuhan Yesus. Kami belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita yang terbaik. Saudara yang ada bergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias, di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera saudaraku dikasih dalam Tuhan. Jadi saudara bisa transferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar saudara di BCA KCU Gajah Mada 0123017771, di Bank Mandiri Kemang Raya di 1260004328331. Tersedia juga BCA USD KCU Gajah Mada
0123018327. Saudaraku, pastikan ketika saudara transfer persembahan, saudara hanya transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat menyiapkan hosti dan anggur di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sama-sama. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sabut tubuh darah Tuhan Yesus Kristus bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama saudara boleh siapkan perjamuan kudus saudara. Roti dan anggur sama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, gereja ini adalah gereja yang diperintahkan Tuhan untuk kembalikan kuasa. Artinya kuasa sudah Tuhan taruh di gereja ini saudara. Saya ingat awal-awal pelayanan saya ke Manado saudara, satu ketika satu sesi pelayanan saya ada seorang ibu bawa anaknya saudara sambil teriak, "Pak Pendeta, anak saya Pak Pendeta, tolong doakan." Saya lihat, "Kenapa ibu?" "Ini Pak Pendeta, anak saya tangannya penuh luka Pak Pendeta. Sudah 1 bulan dibawa ke rumah sakit Pak Pendeta, bolak-balik, udah dikasih salep, dikasih obat minum Pak Pendeta, nggak sembuh-sembuh Pak Pendeta." Saya lihat memang anaknya tangannya penuh luka di bagian kulit luarnya dan lukanya luka basah saudara. Saya bilang sama ibu itu, "Ibu, ayo bu, punya iman, sama-sama kita doa. Punya iman, mujizat Tuhan pasti terjadi." Akhirnya bersama dengan ibu kita doa sepakat, saya urapi tangan anaknya saudara. 1 minggu kemudian ibu itu kembali dan bilang, "Pak Pendeta, puji Tuhan Pak, anak saya tangannya udah sembuh." Saya lihat udah kering saudara, udah sembuh. Saya mau bilang mujizat Tuhan sudah Tuhan taruh saudara. Bahkan banyak sekali mujizat Tuhan di gereja ini yang sudah Tuhan nyatakan. Saudara modalnya apa? Iman. Kuasa Tuhan sudah Tuhan kasih, punya iman, mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Saudara boleh beli buku juga, satu buku yang ditulis oleh Bapak Gembala Sidang, Saya Digandeng Tuhan ke Surga. Buku yang sangat bagus sekali saudara, dan saya percaya banyak kesaksian-kesaksian yang akan pasti menguatkan iman saudara. Seperti yang saya bilang, ketika iman besar tumbuh dalam hatimu, kau akan lihat mujizat besar dinyatakan dalam kehidupanmu. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tempat ini bersama dengan semua jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui Bapak Gembala Sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Sehingga setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat. Kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak dikalahkan sakit penyakit, tidak dikalahkan virus. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus menyerahkan setiap jemaatmu, dimanapun mereka berada, yang terhubung live streaming ini Tuhan, kami doa, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan kami ucap berkat, yaitu Tuhan buat keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Ucap berkat Ibu Eli bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Ucap berkat ya Tuhan buat Widya bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Jeffrey bersama dengan itu Tuhan, Ibu Silvi bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Hensley, Ibu Olin bersama keluarga semuanya diberkati. Bahkan itu Tuhan Pak Kori bersama Bu Frida bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Setiap keluarga-keluarga dimanapun berada Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran tuan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minumlah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita, janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, dalam nama Yesus menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu Tuhan. Setiap doanya ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa di balik minyak urapan. Bapak saudara boleh angkat minyakmu, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan
Dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, serupa, segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko, bis, kantor, tempat usaha kami. Maka semuanya pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dalam urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan, buat setiap jemaatmu Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan jumpai pribadi, lepas pribadi. Hamba terbatas Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melawan setiap jemaatmu. Artinya, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit yang sedang dihadapi, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup memberkati kami. Kami punya Tuhan yang sanggup mengangkat kami. Kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, dimanapun jemaatmu Tuhan, kami berdoa, pemulihanmu, mujizatmu, kesembuhanmu terjadi. Bahkan kami mau berdoa, sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, karena si juara punya masa depan yang luar biasa. Dimanapun mereka berada, mereka tetap mewartakan kebenaran dalam Kristus Yesus. Bahkan kami doa, gereja kami, tempat ini juga Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, melalui pelayanan di tempat ini Tuhan, yang tersiarkan melalui live streaming Tuhan. Kami doa, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat, buat para yang rekan-rekan yang melayani tempat ini. Kami ucap berkat, para worship leader, Pastor Semi bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Singer, Cecil bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat para imam musik, Philemon bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Tim event, ucap berkat JP bersama rekan-rekan yang berkati. Tim multimedia, Pak Ruben bersama rekan-rekan. Dan ucap berkat Tuhan, para pengerja muda, pengerja dewasa. Apapun bagian kami Tuhan. Demi percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan ucap berkat Tuhan buat gereja kami, Tuhan berkati. Yang kami kasih Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan proteksi Tuhan. Berikan perlindungan yang sempurna, akan panjang umur saya sempurna diberkati Tuhan. Terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan kami ucap berkat buat bangsa dan negara kami Tuhan. Buat bumi kami berdoa bersatu hati dengan nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala virus, kuman, penyakit COVID-19 dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Semua ini berlalu Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa, dimanapun kami berada Tuhan pagari, Tuhan lindungi. Besok hari dan seterusnya, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko, dagangan kami, studi kami. Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Dimanapun kau berada, arahkan hatimu sama Tuhan. Tuhan rindu memberkati hidupmu. Mari arahkan hatimu, pandang wajah Tuhan dengan iman. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta, akan tetangga dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan. Dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.